Dalam pergerakan ekonomi global yang semakin berpusat pada energi hijau, Indonesia telah muncul sebagai kekuatan yang tak terbantahkan. Di tengah revolusi kendaraan listrik yang melanda dunia, nikel menjadi komoditas yang lebih berharga dari emas. Dan disinilah, Indonesia mengambil peran utama, memegang kendali atas salah satu sumber daya paling strategis di era modern. Negara-negara industri yang selama ini mendominasi rantai pasok kini mulai cemas, menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, mengendalikan lebih dari 30% cadangan global. Namun, bukan hanya jumlahnya yang membuat dunia gentar, melainkan kebijakan tegas yang diambil pemerintah dalam mengelola sumber daya ini. Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi, melarang ekspor biji nikel mentah dan mewajibkan pemrosesan di dalam negeri. Langkah ini, yang awalnya dianggap ambisius, kini terbukti berhasil. Dengan memaksa perusahaan global untuk berinvestasi di dalam negeri, Indonesia telah membangun industri pengelolaan nikel yang terintegrasi, menghasilkan produk bernilai tinggi yang menjadi tulang punggung industri kendaraan listrik di dunia. Langkah ini memaksa negara-negara seperti China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa untuk beradaptasi dengan aturan main baru yang diterapkan oleh Indonesia. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Tesla, Volkswagen, dan CATL kini tidak punya pilihan selain menjalin kerjasama dengan Indonesia untuk memastikan pasokan bahan baku mereka tetap terjaga. Ini bukan sekedar strategi ekonomi, tetapi langkah geopolitik yang mengubah keseimbangan kekuatan global. Negara-negara barat yang selama ini terbiasa mengontrol rantai pasok sumber daya mineral, kini dihadapkan pada realitas baru. Indonesia memiliki kendali atas salah satu elemen paling penting dalam transisi energi. Namun, kebangkitan Indonesia di sektor ini tidak terjadi tanpa perlawanan. Uni Eropa sempat menggugat kebijakan hilirisasi Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia, menuduhnya sebagai bentuk proteksionisme yang melanggar aturan perdagangan global. Namun, Indonesia tidak mundur. Justru, langkah inilah yang semakin memperkuat tekad pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal dengan pendekatan tegasnya, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada tekanan internasional dan akan terus menjalankan kebijakan yang menguntungkan kepentingan nasional. Keberhasilan Indonesia dalam menguasai industri nikel juga berdampak pada sektor lainnya. Dengan semakin banyaknya investasi di industri hilir, muncul ekosistem baru yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat manufaktur kendaraan listrik di Asia. Tak hanya itu, keunggulan ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi baterai dan energi terbarukan. Dunia kini tidak hanya bergantung pada Indonesia untuk bahan mentah, tetapi juga untuk inovasi dalam teknologi hijau. Kekuatan Indonesia semakin nyata dengan masuknya berbagai investasi dari raksasa industri global yang tidak punya pilihan selain tunduk pada aturan baru Indonesia. Pemerintah dengan cerdik memanfaatkan situasi ini untuk membangun teknologi dalam negeri, memastikan bahwa nilai tambah dari nikel tidak lagi dinikmati oleh negara lain, melainkan oleh bangsa sendiri. Dengan kebijakan ini, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga produsen utama dalam rantai pasok industri kendaraan listrik dunia. Lebih dari itu, kekuatan Indonesia juga semakin mengakar dengan terbentuknya ekosistem industri berbasis nikel yang mandiri. Dengan pembangunan smelter dan fasilitas pengelolaan canggih, Indonesia tidak hanya menjual bahan baku, tetapi juga menguasai proses manufaktur dari hulu ke hilir. Ini adalah strategi yang semakin mempersempit ruang gerak negara-negara pesaing yang selama ini mengandalkan ketergantungan negara berkembang terhadap pasar global. Paniknya negara-negara besar semakin terlihat dengan meningkatnya lobi-lobi politik dan tekanan terhadap Indonesia agar melonggarkan kebijakan ekspor nikelnya. Namun, Indonesia tetap berdiri tegak. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dan memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan untuk kepentingan korporasi asing. Tak hanya itu, dominasi Indonesia dalam industri nikel juga memberikan efek domino bagi sektor lainnya. Infrastruktur industri yang berkembang pesat di berbagai daerah membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan rakyat Indonesia. Dengan kebijakan hilirisasi,
Keuntungan yang sebelumnya hanya dinikmati oleh segelintir negara maju, kini kembali pada bangsa sendiri. Indonesia tidak lagi menjadi penonton dalam kompetisi global, melainkan pemain utama yang menentukan arah industri masa depan. Kini, Indonesia tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri dengan aturan main yang telah ditetapkan Indonesia. Negara-negara besar yang selama ini terbiasa mendikte negara berkembang harus menghadapi kenyataan bahwa era kolonialisasi ekonomi telah berakhir. Indonesia telah bangkit, mengendalikan sumber daya strategisnya, dan menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi bukan hanya sekedar wacana, tetapi sebuah realitas yang tak terbantahkan. Di balik semua ini, ada satu pesan yang jelas, Indonesia bukan lagi pemain pinggiran dalam ekonomi global. Negara-negara besar kini harus mengakui bahwa Indonesia adalah kekuatan yang tak bisa diabaikan. Dengan strategi yang cermat dan keberanian untuk menentang status quo, Indonesia telah menunjukkan bahwa ia bisa mengubah aturan permainan, membuat dunia bergantung padanya, dan memastikan bahwa masa depan energi hijau tidak dapat dipisahkan dari pengaruhnya. Era di mana negara berkembang tunduk pada tekanan negara maju telah berakhir, dan Indonesia adalah buktinya. Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai raja nikel dunia dengan cadangan terbesar yang sangat dibutuhkan untuk industri kendaraan listrik global. Keputusan pemerintah untuk melarang ekspor biji nikel sejak 2020 telah mengguncang pasar dunia, memaksa perusahaan global dari China, Amerika Serikat, hingga Uni Eropa untuk membangun fasilitas pengelolaan di dalam negeri. Langkah ini bukan hanya meningkatkan nilai tambah dalam negeri, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur baterai kendaraan listrik yang semakin berkembang pesat. Bukan hanya sekedar menguasai bahan mentah, Indonesia juga semakin agresif dalam mempercepat hilirisasi nikel. Dengan berdirinya smelter kelas dunia di Morowali, Wedabai, dan Konawe, Indonesia kini mengekspor produk nikel olahan berkualitas tinggi yang menjadi komponen utama dalam baterai lithium-ion. Negara-negara industri maju yang selama ini mengandalkan pasokan bahan baku, kini tidak bisa lagi mengabaikan Indonesia. Mereka harus tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, menjadikan negeri ini sebagai penentu utama dalam industri kendaraan listrik global. Lebih dari itu, penguasaan nikel ini membawa dampak luas terhadap industri domestik. Indonesia tidak lagi sekedar menjadi eksportir bahan mentah, tetapi telah menjadi pemain utama dalam rantai pasok global yang mendikte harga dan distribusi nikel dunia. Dengan rencana pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional dan insentif bagi investor asing untuk mendirikan pabrik di dalam negeri, Indonesia tengah membangun kekuatan ekonomi baru yang akan sulit digoyahkan oleh negara manapun.